Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Wiwin Lismidiati dari Departemen Keperawatan Anak dan Maternitas, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan terkait teknik keterampilan pertolongan persalinan atau intranatal care. Tindakan pertolongan persalinan dilakukan untuk membantu ibu melahirkan bayi, plasenta, dan juga untuk memantau kala 4 persalinan dalam 2 jam postpartum. Adapun tindakan untuk pertolongan persalinan ini akan menggunakan 60 langkah dari asuhan persalinan normal. Adapun peralatan yang akan kita gunakan adalah set partus, kemudian set untuk ibu dan juga bayinya, dan juga APD untuk penolong. Mari kita saksikan video berikut ini. Selamat sore Ibu, dengan Bu siapa? Bu Ernawati, Bu. Bu Ernawati. Baik, saya cek gelangnya dulu ya Bu. Lahirnya kapan Ibu? Tanggal 18/01/80. Ini anak keberapa Bu? Anak kedua, Bu. Baik Ibu, perkenankan ya, saya Ibu Wiwin. Saya perawat yang bertugas di ruang bersalin ini ya Bu. Nah, sekarang yang dikeluhkan apa Bu? Ini Bu, rasanya sakit banget Bu, kayak mau lahiran Bu. Sudah keluar ini Bu? Ada keluar air-air seperti Iya, itu? ada air tadi Bu keluarnya. Baiklah Bu, nanti akan saya pantau ya Bu, apakah Ibu sudah dalam tahap persalinan ya Bu ya. Nanti waktunya sampai selesai Bu. Baik, saya akan mengambil alat dulu ya Bu ya. Baik, dan saya akan menutup tirai. Baiklah Bu Erna, saya sudah menyiapkan alat. Kali ini saya akan mengobservasi ya Bu, apakah ada tanda-tanda untuk persalinannya ya Bu. Saya lihat dulu ya Bu di sini. Oke, saya sudah melihat bahwa ada tanda kala 2 persalinan, yaitu adanya dorongan untuk mengejan, kemudian ada tekanan pada anus, perineum menonjol, dan juga vulva dan anus sudah membuka. Baik Ibu, saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Silakan Ibu nanti bisa tarik nafas ya Bu ya apabila mengalami nyeri. Ya. Baik, di sini saya akan memeriksa untuk kelengkapan dari set partusnya. Nah, kemudian saya akan menyiapkan oksitosin 1 ampul dan juga squid 2,5 mili yang akan kita masukkan ke dalam bak steril. Selanjutnya kita dengan bantuan plastik ini, kemudian kita akan mematahkan ampul. Setelah itu kita akan menggunakan APD. Setelah cuci tangan, kita akan menggunakan sarung tangan steril. Kita gunakan satu dulu di tangan sebelah kanan.
Selamat sore Bu, saya kembali lagi ya Bu. Silakan Ibu, kakinya ditekuk lagi ya Bu. Bu Erna, karena tadi sudah ada tanda-tanda persalinan, saya pasang underpad dulu ya Bu. Kakinya bisa diangkat ya Bu. Mohon maaf ya Bu. Diangkat Bu bokongnya. Ya, sudah. Ya. Baik, saya tinggal dulu ya Bu, saya persiapkan alat dulu. Susah banget. Kecilan. Kita kencangkan dulu speednya, lalu dengan tangan kiri kita sedot untuk oksitosinnya. Kita tutup dulu. Kita keluarkan udaranya. Lalu kita masukkan ampul ke dalam tempat ampul. Setelah itu ya, kita akan melakukan vulva hygiene. Baik, kita akan menyiapkan untuk vulva hygiene. Kita sudah menyiapkan kapas DTT, kemudian kita mendekatkan bengkok. Nah, kemudian tangan kita yang satunya kita pakaikan sarung tangan yang satunya lagi. Baiklah, kita mulai untuk mengambil kapas DTT. Ibu, ya, kita lakukan vulva hygiene dari labia mayora kanan, bisa sebaliknya labia mayora kiri. Kemudian labia minora kanan, kemudian sebaliknya dengan labia minora kiri. Semua mengarah ke anus ya. Kemudian ke meatus sampai anus. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan dalam. Kita akan masukkan satu jari tengah dulu ya, yang panjang. Kemudian disusul dengan jari telunjuk. Kita masukkan. Ya, tarik nafas ya Bu. Nah, di sini kita akan melihat apakah ada pendataran, kemudian pembukaannya. Di sini pembukaannya sudah hampir lengkap ya. Kemudian ketubannya di sini masih utuh. Jadi kalau ketuban masih utuh kita harus memecahkannya. Tetapi kalau memang ketubannya sudah pecah, kita langsung bisa melahirkan bayi. Ya. Ini sudah kita pemeriksaan dalam ya. Di sini ketubannya belum pecah sehingga kita harus mengambil setengah koker. Ya, di sini untuk memecahkan ketuban ya. Jadi kita dengan tangan kiri, kemudian kita bisa menyusuri di bagian yang runcing, kita selipkan ya di antara tangan. Jadi biar tidak melukai organ yang lain gitu. Kemudian ketika ada his,
kita torehkan bagian yang lancip ya ke bagian kepala bagian bawah. Nah, setelah tergores, kemudian kita tutupi dengan tangan kita sebelah kiri agar air ketuban tidak mengenai ke penolong. Oke, setelah selesai, kemudian kita meletakkan sarung tangan kita yang tadi yang kotor tadi ke cairan ke larutan klorin dalam keadaan terbalik. Oke, setelah itu kita akan mengobservasi DJJ, denyut jantung janin ya. Nah, kita dilihat di sini tadi letak punggung kanannya ya. Nah, di sini kalau kita lihat DJJ-nya 140 kali per menit ya. Jadi di sini dikatakan bahwa normal. Jadi DJJ normal adalah 120 sampai 160 kali per menit. Oke, Bu, tadi dari hasil pemeriksaan dalam ya Bu ya, dan juga pemeriksaan kondisi janin Ibu, di sini pembukaannya sudah lengkap ya Bu ya. Kepala juga udah turun gitu ya, ketubannya tadi juga udah pecah. Kemudian kondisi janinnya juga bagus ya, tadi DJJ-nya 140 kali per menit ya. Jadi Ibu di sini juga kencang-kencangnya sudah sering ya, Ibu juga udah mengejan terus dari tadi ya. Nah, ini silahkan Ibu kalau ingin mengejan, kalau pas ada kenceng-kenceng ya Bu ya. Jadi kalau tidak ada, Ibu silahkan istirahat. Nah, kemudian nanti Ibu kalau mau posisinya Ibu mau melahirkan, jadi Ibu bisa posisinya bisa miring ke kiri ya Bu ya. Nanti sambil kakinya diangkat gitu ya Bu. Nah, nanti dari keluarga Bapak nanti bisa menemani Ibu ya untuk memberikan minum atau memijat-mijat ya bagian punggung bawah dari Ibu ya Bu, supaya Ibu nyaman gitu ya Bu ya. Baik, saya akan mengganti ini ya Bu, peralatan untuk persalinan. Oke, kita pasang handuk, usahakan bagian yang terpanjang yang dekat dengan kita. Setelah itu kita pasang kain bersih ya dengan bentuk segitiga, karena di sini posisi kepalanya diameter bayinya udah 5 sampai 6 cm ya. Silahkan diangkat ya Bu. Nah, kemudian kita baru pasang sarung tangan. Ya, Bu, silakan Bu, Ibu mau ngejan ya Bu ya. Nih, saya memegangi perineum di sini ya agar tidak terjadi robekan pada perineum. Kemudian tangan kiri saya di sini 3 jari di atas ini saya akan memegang bagian atas kepala bayi agar tidak terjadi defleksi yang maksimal. Ya, ngejan Bu. Ya, bagus ya Bu ya. Ayo ngejan lagi Bu. Ini sudah di bawah nih kepalanya Bu. Ya, stop Bu ya, ini kepalanya udah ini ya Bu ya. Ya, udah keluar Bu, stop ya Bu ya. Oke, bagus ya Bu ya. Oke, kemudian kita bersihkan mata, hidung, mulut ya. Oke, kemudian kemudian setelah itu kita cek ya di sini apakah ada lilitan tali pusat atau tidak. Nah, setelah tidak ada lilitan tali pusat, baru biarkan bayi putar paksi secara spontan. Nah, setelah itu tangan kita akan memegang di parietal. Usahakan tangan yang terkuat yang ada di atas. Nah, kemudian kita lahirkan bahu atas yaitu ke bawah. Lahirkan bahu bawah ke atas. Nah, posisi kita yang tangan kanan tadi, karena dia tangan yang terkuat, kita pegang leher, di antara leher dan juga bahu. Kemudian tangan yang kiri kita berusaha menyusuri
punggung, kemudian bokong dan juga kaki. Ya, udah lahir ya, Bu. Oke. Selamat ya, Bu. Ini anaknya perempuan ya, Bu ya. Kemudian kita keringkan bayi ya. Kita keringkan sambil sekali kita masase ya untuk merangsang taktilnya. Oke, kita keringkan kecuali telapak tangan ya. Nanti karena digunakan untuk IMD. Nah, setelah itu kita keringkan. Nah, setelah itu kita cek dari Apgar skor dari bayi. Jadi untuk penilaian apakah bayi mengalami asfiksia atau tidak. Jadi kita cek bayi kemerahan ya. Jadi badan dan ekstremitasnya berwarna kemerahan, kemudian gerakannya juga aktif dan juga bayi menangis kuat, sehingga kita tidak perlu melakukan suction. Nah, setelah itu kita akan mengganti selimut bayi ya. Jadi kita ganti selimut bayi, tadi sudah kita keringkan semua, kita ganti selimut bayinya. Ya, kemudian yang kotor kita taruh nanti ya. Oke, setelah kita selimuti, oke, kemudian kita akan lakukan pemotongan tali pusat, yaitu kita lihat 3 cm ya dari pangkal pusat. Kemudian di sini kita pilin ya, biar kalau dipotong tidak muncrat darahnya, sekitar 2 cm dari klem yang pertama. Oke, setelah itu kita bisa melakukan klem. Nah, ini klem tali pusat ya, jadi bisa juga menggunakan dengan tali ya. Kita lakukan klem pada atas klem yang pertama. Oke, setelah itu kita lakukan desinfeksi dengan betadine yang tadi sudah disiapkan. Kemudian kita akan melakukan gunting ya, kita lakukan gunting tali pusat. Oke, setelah itu kita lepaskan klem yang pertama yang dekat dengan bayi, lalu kita pindahkan klem yang kedua sekitar 5-10 cm dari vulva. Nah, sekarang bayi kita lakukan IMD, Bu. Ini bayinya bisa saya letakkan di dada Ibu ya, Bu ya. Jadi di sini skin to skin kontak. Jadi tidak usah memakai kain, tapi di belakangnya kita tutup dan juga ada topinya. Oke ya, Bu, kita tunggu nanti sekitar 1 jam ya untuk dilakukan IMD. Setelah itu kita memasuki manajemen aktif kala 3 persalinan ya. Yang pertama yaitu kita harus mengecek sebelum melakukan suntik oksitosin, kita harus mengecek apakah di bagian fundus apakah ada janin ganda ya. Jadi apakah kehamilan itu tunggal apa tidak, kita cek di bagian fundus. Apabila di fundus, di bagian fundus ini tinggi fundus itu di bawah dengan pusat, berarti dia tidak ada bayi berikutnya. Nah, setelah itu
kita lakukan suntik oksitosin. Kita beritahu ibu, Bu, saya akan lakukan suntik oksitosin ya Bu ya, biar untuk mencegah perdarahan. Kita suntik oksitosin itu di sepertiga paha luar. Kita aspirasi dulu, baru kita suntikkan. Oke, kemudian setelah oksitosin diberikan, kita melakukan PTT atau peregangan tali pusat terkendali ya. Jadi tangan kita meregangkan tali pusat di sini. Jadi kita tidak melakukan penarikan ya. Kemudian tangan yang kiri kita lakukan di atas simfisis. Nanti kita lakukan keterampilan dorsokranial. Jadi di sini ketika kita regangkan tangan kita mengarah ke kepala. Nah, di sini apabila di sini lepas berarti ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Ada 3 tanda pelepasan plasenta. Yang pertama adalah darah tiba-tiba keluar atau spontan. Kemudian uterus di sini membulat, dan yang ketiga tali pusat semakin memanjang, sehingga kita harus selalu untuk mengganti ya di sini. Jadi sebelum mengganti menggulung ini, kemudian kita ganti posisi klem. Nah, setelah ada tanda-tanda perlepasan plasenta tadi, kemudian kita akan melahirkan plasenta karena di situ plasenta sudah lepas. Kemudian kita lakukan penarikan ke bawah karena tadi plasenta sudah lepas, kemudian ke atas sesuai dengan jalan lahir ya, kemudian ke bawah ke atas. Nah, sudah plasenta mendekati vulva, kemudian kita tangkap dengan kedua tangan, kemudian kemudian kita lahirkan. Nah, kita taruh di sini dulu. Kemudian kita melihat kelengkapan dari plasenta. Sambil melihat kelengkapan plasenta, tangan kita yang kiri melakukan masase uterus ya, searah jarum jam dengan keempat tangan kita yang kiri ya. Sini, nah di sini kita lihat ya apakah ya bekuan-bekuan darah itu yang keluar ya. Nah, setelah melakukan masase uterus, kemudian kita lihat di sini plasentanya ya. Nah, di sini kita lihat insersinya berada di tengah, kemudian di sini ada pembuluh darah arteri ya dan juga vena. Nah, kemudian kita buka selaputnya. Di situ kita lihat apakah selaputnya utuh atau tidak. Kemudian kita lihat juga kotiledonnya ini masih utuh apa tidak. Oke, kalau misalnya sudah lengkap, nah ini akan kita taruh di baskom ya untuk plasenta. Nah, kalau memang dari situ tidak lengkap, kita bisa melakukan manual plasenta. Jadi tangan kita masuk ke dalam uterus gitu ya, tapi tadi itu lengkap. Nah, setelah itu kita akan mengukur jumlah perdarahan ya, sambil kita melihat robekan perineum. Kita lihat di sini apakah ada robekan perineum atau tidak. Nah, di sini tidak ada robekan perineum dan juga tidak ada robekan jalan lahir ya. Ya, kemudian kita mengestimasi ya jumlah perdarahan tadi ya. Itu bisa diukur dengan bekuan-bekuan darah di situ ya yang ada di sekitar ibu tadi, kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur gitu ya. Jadi itu bisa untuk mengestimasi perdarahan. Setelah selesai semuanya, kemudian kita bersihkan semuanya karena tidak ada ya Bu. Nah. Oke, setelah itu ya lalu kita bersihkan yang pertama di sekitar jalan lahir ibu ya, kita bersihkan, kemudian di daerah selangkangan. Oke, setelah itu kita keringkan.
Nah, setelah itu kita bersihkan lagi. Kan tadi kita butuh 3 waslap ya. Nah, ini di daerah sekitar tempat persalinannya Ibu ya. Ini perlaknya di sini. Oke, ini dibersihkan semuanya. Baru dikeringkan. Oke, kalau sudah, nah ini bayinya masih IMD ya. Kemudian kita balikan pembalut ya pada ibu. Kemudian sambil dipakaikan celana. Jadi udah selesai ya Bu persalinannya ya Bu. Alhamdulillah anaknya perempuan tadi Bu. Nah setelah itu untuk kala 4 kita akan terus mengecek kontraksi uterus. Kita cek dan ibu bisa melakukannya sendiri ya, sambil kita ajari cara melakukan stimulasi masasa uterus ya. Nah setelah itu kita juga mengecek perdarahan, kemudian juga kandung kencing ibu. Setelah selesai semuanya, kita lepas sarung tangan kita. Oke, kemudian saya akan merendam semua alat-alat tadi ya di cairan klorin, alat-alat yang terkena darah dari persalinan ke dalam cairan klorin 0,5%. Oke, selamat Bu ya, Bu Erna. Ini anaknya perempuan cantik ya Bu ya. Ini anak kedua. Yang pertama apa Bu? Laki-laki, Bu. Wah, gimana perasaannya Bu? Seneng Bu, walaupun masih terasa agak sakit. Iya, nggak apa-apa itu ya Bu. Jadi untuk sakit di perut tadi, biar dia itu untuk melakukan pengecilan ya Bu. Perutnya kan biar ngecil lagi gitu ya Bu ya. Kemudian tadi juga Ibu ngejarnya bagus, jadi nggak usah dijahit ya Bu ya. Ini kontraksinya juga bagus, ini teraba keras ya Bu di sini. Nah, karena udah bagus, nanti Ibu silahkan nanti bisa makan yang banyak gitu ya Bu ya. Juga minumnya juga gizinya ya Bu, karena Ibu sudah nyusuin ya. Oke, jadi nanti saya kesini lagi ya Bu, 2 jam lagi nanti saya cek lagi Bu tekanan darahnya dan juga tensinya gitu ya, dan juga nadinya. Jadi biar ketahuan nanti Bu apakah Ibu mengalami perdarahan atau tidak gitu ya Bu ya. Baik, saya rasa itu ya Bu yang bisa saya sampaikan. Selamat siang Ibu. Ya, terima kasih Bu. Ya, ini ya Bu biar tidak jatuh ya Bu. Satelnya. Oke.